Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bani Ibrahim. Saya di Basnas Jabar sebagai driver ambulan Basnas Jabar. Sudah hampir 3 tahun lamanya. Kalau cerita horor sih, waktu itu tuh malam Jumat ya. Malam Jumat, mobil si ambulannya tuh parkir di depan rumah. Nah, pas waktu itu tuh padahal kunci mobil sama alarm kan nyatu ya, digantung sama baju digantung. Tapi si alarmnya tuh bunyi kayak yang lagi dipencet gitu. Titit gitu. Nah, pas gitu teh saya pas dilihat teh kok mobil yang ambulan gitu. Pas dilihat waktu itu teh dicobain lagi dimatiin, udah mati, gak taunya bunyi lagi gitu. Nah, sampai pas saya mau keluar tuh, pas buka pintu, bau-bau kayak bau menyan gitu. Aduh, saya jadi gak berani, saya tutup lagi, udah balik aja ke rumah gitu. Tapi tetap si itunya tuh, si alarmnya tuh bunyi terus gitu. Nah, terus waktu itu juga pernah mobilnya tuh dipakai sama teman saya, driver yang satunya lagi. Dia tuh parkir di depan, di pinggir jalan, di depan warungnya, di depan warung tetangganya. Nah, pas malam tuh sama gitu, si alarmnya tuh sama lampunya tuh bunyi gitu, sampai si yang punya warungnya tuh nanyain ke teman saya yang itu di dalamnya tuh ada orang, apakah ada yang jaga buat yang tidurin atau enggak gitu. Soalnya hampir enggak tiap malam lah, sewaktu-waktu tuh kayak bunyi gitu si alarmnya tuh, terus si lampunya tuh ngedip-ngedip sendiri gitu. Suara sirine ambulan tuh beda-beda. Ada yang buat jenazah, ada yang buat bawa pasien urgen, ada yang buat penjemputan pasien, ada yang bawa pasien biasa. Nah, kalau yang pasien urgen, bawa pasien tapi nggak terlalu urgen tuh bunyinya tuh ninun 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 gitu. Nah, kalau bawa pasien, bawa jenazah tuh bunyinya ninun ninun kayak gitu. Kalau yang penjemputan tuh gimana ya, suaranya agak aneh kalau yang itu mah. Suaranya beda, soalnya gimana ya? Ninun ninun kayak yang bunyi ambulan zaman dulu gitu. Nah, kalau yang pasien urgen tuh si bunyi sirinenya tuh agak cepet gitu, gitu. Apa ya yang beda? Ini paling itu aja sih. Kalau lampu mah tetap ya, paling cuma suaranya aja yang beda gitu. Kalau bawa pasien tuh kita harus lebih hati-hati juga ya bawanya, meskipun urgen tapi kita harus tetap memperhatikan situasi di jalan gitu kan, kecepatan. Kalau misalkan bawa udah meninggal itu mah kan bisa nggak terlalu ini ya, nggak terlalu nggak terlalu buru-buru gitu. Yang penting selamat lah. Kalau auranya sih lebih adem bawa jenazah sih. Adem gimana? Bener, jadi ke kitanya gitu kan santai ya gitu ya, nggak terlalu buru-buru nih. Kalau misalkan bawa pasien kan harus cepat lah gitu ya sampai tujuan gitu, sampai rumah sakit atau klinik gitu kan. Kalau bawa jenazah tuh bawanya agak santai gitu, nggak terlalu buru-buru. Terus si keluarganya juga nggak terlalu rewel lah gimana gitu. Oh, berarti santaian bawa jenazah ya? Santai bawa jenazah sebenarnya. Kalau cerita lucunya paling ini sih pas waktu mau jemput pasien. Nah, pas deket di lokasi si alamat penjemputan lokasi pasien itu ternyata sebelumnya tuh misalkan masuk gang ya. Nah, sebelumnya tuh ternyata ada di situ ada yang meninggal. Nah, udah ada. Jadi dikiranya tuh saya tuh ke rumah yang situ tuh mau ngejemput orang yang meninggal, padahal bukan gitu. Padahal udah sini ternyata bukan gitu. Bukan Pak, ini mah ngejemput pasien gitu. Di situ sih itunya. Oh. Oh.
Suka dukanya, kalau sukanya tuh alhamdulillah saya bisa melayani atau membantu masyarakat atau umat yang lagi membutuhkan pengantaran atau transportasi ambulan menuju rumah sakit ataupun dari rumah sakit ke rumah secara gratis. Kalau dukanya tuh waktu itu pas tinggi-tingginya tuh pandemi COVID tuh sehari pengantaran tuh sampai 5-6 pengantaran tuh per hari sampai begitu belum beres pengantaran udah ada lagi telepon lagi buat permintaan pengantaran pasien. Dan waktu itu saya tuh lagi ngumpul sama keluarga, ada permintaan dadakan terus dari malam, waktu itu jam 11 malam terus sampai subuh, dan terus paginya ada lagi sampai sorenya. Nah di situ sampai saya tuh jadi kena juga gitu sama yang ya itu sama COVID itu. Perbedaan sebelum dan sesudahnya, mungkin kalau sebelum menjadi driver ambulan saya mungkin kurang memperhatikan kesehatan ya, dari segi kesehatan, dan mungkin kurang bersyukur gitu. Dan setelah menjadi driver ambulan tuh kan melihat pasien gitu yang sakit, jadi saya tuh ya lebih memperhatikan lagi kesehatan dan lebih bersyukur lagi gitu atas nikmat sehat tuh ternyata mahal gitu. Berilah jalan untuk kami ambulan, karena siapa tahu ada keluarga kalian yang ada di dalamnya.